Salam, saudara terkasih di dalam Tuhan. Senang sekali bisa menyapa Anda semua. Kiranya damai sejahtera Kristus menyertai dimanapun Anda berada. Bagi yang baru pertama kali berkunjung di channel ini, saya ucapkan selamat datang di channel Hikmat Guru Agung, kumpulan renungan dan refleksi iman Kristen bersama saya, Yusuf Rona. Tidak terasa akhirnya kita berada di penghujung tahun 2020. Tahun yang banyak menyita waktu, pikiran, dan tenaga. Bagaimana tidak? Pandemi COVID-19 tidak hanya menginfeksi puluhan juta orang di dunia, namun juga telah menewaskan ratusan ribu jiwa. Bahkan sampai hari ini, kita masih berjuang menghadapinya. Ya, meskipun tahun 2020 bukanlah tahun yang mudah, namun kita bersyukur karena ini bukanlah tahun terburuk dalam sejarah. Michael McCormick, seorang ahli arkeologi dari Harvard University, beberapa waktu yang lalu melakukan riset. Hasil penelitiannya mengatakan, tahun 536 Masehi adalah tahun terburuk yang pernah terjadi di bumi. Michael menjelaskan, salah satu wabah yang pernah terjadi di masa itu bernama wabah Black Death atau wabah hitam yang melanda benua Eropa, kawasan Timur Tengah, serta sebagian Asia selama 18 tahun. Periode itu kerap disebut sebagai zaman kegelapan, menyebabkan 50 juta orang meninggal dunia. Belum lagi wabah flu, bencana kelaparan, serta perang yang juga memicu tingginya angka kematian. Saudara terkasih di dalam Tuhan, apa yang disampaikan oleh Michael McCormick sebenarnya bukanlah hal yang baru. Mengingat dunia ini semakin tua, maka wajar jika setiap periode hidup ini selalu ada bencana, meski dengan takaran serta intensitas yang berbeda. Namun sebagai orang percaya, Tuhan berkali-kali mengingatkan kita, jangan lemah, jangan takut. Karena sebesar dan seberat apapun persoalan itu, Kristus tetap ada bersama-sama dengan kita. Percayalah, Tuhan yang kita sembah tidak akan pernah meninggalkan kita sendirian. Kalaupun akhirnya kita harus mati, ingat, kematian itu tidak akan pernah bisa memisahkan kita dari kasih Tuhan. Maka tepatlah firman Tuhan berkata, siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan atau kesesakan, atau penganiayaan, atau kelaparan, atau ketelanjangan, atau bahaya, atau pedang. Seperti ada tertulis, oleh karena engkau kami ada dalam bahaya maut sepanjang hari. Kami telah dianggap sebagai domba-domba sembelihan. Tetapi dalam semuanya itu, kita lebih daripada orang-orang yang menang, oleh Dia yang telah mengasihi kita. Sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa, baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus, Tuhan kita. Saudara terkasih di dalam Tuhan, marilah di momen Natal ini, kita kembali mengevaluasi iman serta komitmen kita. Layakkah kita disebut sebagai orang-orang pemenang? Mungkin tidak hanya saat menghadapi wabah atau bencana. Dalam kehidupan sehari-hari saja misalnya, sudahkah kita menang melawan hawa nafsu, melawan ego dan kekhawatiran? Ataukah sebaliknya, iman serta komitmen kita kepada Tuhan justru dikerdilkan oleh kecemasan, ketakutan, atau keputusasaan yang akhirnya membebani hati dan pikiran? Saudara, mengandalkan kekuatan diri sendiri memang tidak akan pernah membuat kita menang. Untuk bisa melakukannya, kita perlu belajar seperti Daud. Walaupun Daud adalah seorang raja, tapi dia dengan rendah hati mau mengakui bahwa tanpa Tuhan,
dia bukanlah siapa-siapa. Itulah sebabnya, melalui pujiannya, Daud berkata, "Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung. Dari manakah akan datang pertolonganku? Pertolonganku ialah dari Tuhan, yang menjadikan langit dan bumi. Ia takkan membiarkan kakimu goyah, penjagamu tidak akan terlelap." Ya, kita akhirnya tahu, bukan hanya Daud yang mengakui pertolongan Tuhan, namun umat Tuhan di sepanjang zaman pun mengakui bahwa Tuhan adalah satu-satunya sumber pertolongan. Saudara kasih di dalam Tuhan, tidak peduli seberat apapun beban penderitaanmu, selama engkau mau menerima Kristus sebagai Tuhan, serta mengizinkan Roh-Nya memenuhi hati dan pikiranmu, maka sebesar apapun penderitaan itu, engkau pasti akan menang. Karena itu saudara, hiduplah sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Taatilah perintah-Nya. Jangan sekali-kali tergoda menjalani hidup ini dengan mengandalkan kekuatan diri sendiri. Sebaliknya, bersandarlah kepada Tuhan dan berjalanlah sesuai dengan pimpinan-Nya. Mungkin hari ini engkau belum mendapatkan jawaban itu. Sabar dan percayalah. Tuhan pasti akan menolongmu menurut waktu dan rencananya. Kiranya firman Tuhan hari ini memberkati, menguatkan, serta meneguhkan kita. Sampai jumpa dalam renungan berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.